Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini risalah berjudul Lagi-lagi Ahlu Sunnah wal Jamaah, diuraikan oleh H. Jarnawi Hadikusumo. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji, channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian saya dengan judul Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dimuat di dalam harian Pelita tanggal 8 dan 9 Maret 1985 yang lalu telah dianggap oleh S. Ali Yasir di dalam Pelita tanggal 2 April 1985. Tulisnya, uraian saya itu tidak salah, tetapi kurang pas, sebab saya menyimpulkan bahwa kata-kata jamaah di dalam sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam jamaah sahabat Nabi, menurut A. Yasir, yang benar ialah bahwa yang dimaksud dengan jamaah itu ialah segolongan umat Islam yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para sahabatnya. Jadi jamaah itu bukanlah para sahabat Nabi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang saya kemukakan itu menerangkan bahwa umat Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk neraka dan 1 golongan akan masuk surga. Yang akan masuk surga itu ialah golongan jamaah. Sesudah itu saya kemukakan 2 hadis lagi yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan jamaah itu ialah mereka yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian saya simpulkan dengan kalimat, dari hadis-hadis sebanyak itu nyata bahwa yang dimaksud jamaah ialah tidak lain jamaah para sahabat Rasulullah. Kesimpulan yang saya tarik itu telah ditolak oleh Ali Yasir, karena menurut pemahamannya kesimpulan saya itu berarti bahwa jamaah dimaksud hanya terdiri dari para sahabat saja tanpa mengikut sertakan umat Islam lainnya. Dan bahkan menurut Ali Yasir, para sahabat Nabi itu tidak termasuk dalam jamaah. Tentang itu baiklah saya jawab dengan beberapa contoh kalimat. Yang pertama, seorang pelajar berkata, sekolah saya libur 5 hari. Kalimat itu tidak mungkin berarti bahwa di dalam sekolah tersebut muridnya hanya dia saja. Yang kedua, orang jamaah haji berkata, kloter keluarga kami berangkat pada tanggal 7 dengan Boeing 747. Itu tidak berarti bahwa pesawat yang mampu mengangkut 550 orang penumpang itu hanya dinaiki oleh keluarga jamaah haji dia saja.
Dengan demikian, pengertian kesimpulan saya jamaah para sahabat Rasulullah ialah jamaah di mana para sahabat itu berada bersama-sama dengan yang lain. Susunan bahasa dan pengertiannya semacam itu di dalam ilmu balaghah dinamakan majaz mursal dengan alaqah ba'dal minkul. Di samping itu adalah jelas bahwa para sahabat yang menjadi ikutan pasti berada di dalam jamaah itu, tidak mungkin di luarnya. Sebagaimana halnya sopir yang menjalankan bus pasti berada di dalam bus itu bersama penumpang, tidak di luar bus. Kalau saudara Ali Yasir berkata para sahabat Nabi itu tidak termasuk di dalam jamaah, berarti Ali Yasir telah berbuat kejam, yaitu memasukkan para sahabat Nabi itu ke dalam neraka, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang menjadi khulafaur rasyidin, sebab yang masuk surga hanya jamaah. Di dalam menetapkan bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan jamaah itu bukan para sahabat Nabi, Ali Yasir mengemukakan dua alasan. Yang pertama, para sahabat Nabi itu justru menjadi ikutan. Yang kedua, pada zaman sahabat Nabi, umat Islam belum terpecah menjadi 73 golongan. Pendapat saya justru karena para sahabat itu menjadi ikutan bagi jamaah, maka mereka itu termasuk dan berada di garis depan di dalam lingkungan jamaah, seperti halnya sopir dalam bus pada kenot di atas. Terpecahnya umat Islam menurut sabda Rasulullah tidaklah harus terjadi pada zaman sahabat, karena yang dinamakan umat Islam atau umat Muhammad itu tidak umat pada zaman sahabat saja, tetapi umat Muhammad sampai akhir zaman. Dengan demikian maka para sahabat itu termasuk umat Rasulullah dan umat Islam. Janganlah kita memahami umat Islam secara terpecah. Ada umat Islam zaman sahabat, umat Islam zaman tabi'in, umat Islam masa tabi'in, umat Islam di Timur Tengah, umat Islam di Afrika, umat Islam di Indonesia, dan lain sebagainya. Mereka itu hanya merupakan bagian-bagian dari umat Islam atau umat Rasulullah secara keseluruhan. Umat Islam adalah kesatuan umat di bawah ajaran Islam yang berkewajiban melaksanakan ajaran agamanya yang utuh, senasib dan sependirian, dan tidak terpecah oleh waktu, periode, dan perbatasan geografis. Akhirnya perlu dikemukakan di sini sebuah hadis lagi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang memberikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati yadkhulu nal jannah ilaman abba kila waman abba kola man ata'ani dakalal jannah waman asyoni fakot abba."
Artinya semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah yang enggan itu ya Nabi? Nabi menjawab, siapa mentaati saya masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku berarti telah enggan. Dalam hadis ini lebih jelas lagi bahwa para sahabat yang selalu taat kepada Nabi itu pasti termasuk ke dalam jamaah yang akan masuk surga. Dua macam. Ali Yasir memahami uraian saya sebagai mengatakan seolah-olah ahlu sunnah wal jamaah itu ada dua macam, yakni jamaah yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadisnya, dan ahlu sunnah wal jamaah pengikut Abul Hasan Asy'ari bersama dengan ahlu sunnah dalam bidang fikih pengikut mazhab 4. Saya menulis bahwa pengikut Abul Hasan Asy'ari di dalam bidang i'tiqad itu dinamai orang ahlu sunnah wal jamaah, yang kemudian hari istilah itu juga digunakan orang bagi mazhab iman yang berhaluan sunnah dalam hukum fikih. Imam ahlu sunnah itu tidak hanya 4 tetapi lebih. Demikianlah inti tulisan saya dalam jawaban saya di atas, bahwa yang dimaksud jamaah dalam sabda Nabi adalah umat Rasulullah sejak zaman sahabat sampai akhir zaman. Maka masalah ini selesai. Demikian kita akhirkan dulu risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.